Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fillah, azani Allah yakum. Bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala limpahan karunia rahmat dan hidayahnya. Sebagai seorang muslim tentunya seyogianya banyak bersyukur pada Allah SWT. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Karena seberapapun upayanya kita untuk menghitung-hitung nikmat Allah, saya kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita senantiasa bersolat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa perbanyak solat kita, karena satu kali kita bersolawat maka malaikat akan mendoakan membalas solat kita dengan 10 kali lipat. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan suci Ramadan tahun ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk terus menambah amal soleh kita agar senantiasa bekal untuk kembali pulang ke negeri akhirat. Kita senantiasa memiliki kesempatan ataupun tambahan-tambahan pundi-pundi amal soleh. Ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita berusaha untuk senantiasa berbuat baik, dan kita berharap agar kita tidak hanya sekedar baik di mata manusia, juga senantiasa baik di mata Allah SWT. Khairun nas anfa'uhum linnas. Hadis ini merupakan motivasi kita untuk senantiasa berbuat baik. Terkadang meskipun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak selalu dinilai baik oleh orang lain, akan tetapi jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik, untuk senantiasa berbuat baik. Karena kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka kita yang akan sendiri kembali kepada kita balasan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik, karena sungguhnya kebaikan-kebaikan itu menjadi amal soleh bagi kita, meskipun orang lain tidak menganggap itu sebuah kebaikan yang kita lakukan. Terkadang niat baik kita tidak selalu dianggap baik oleh orang lain. Akan tetapi kita tidak perlu menjelaskan kepada orang lain siapa diri kita, karena orang yang suka dengan kita tidak membutuhkan penjelasan kita. Atau orang yang tidak suka dengan kita, maka dia tidak akan peduli dengan kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan akan selalu dianggap negatif, buruk, atau tidak berarti bagi dia. Maka kebaikan yang tulus dari hati kita akan bernilai kebaikan di sisi Allah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan beberapa kalimat baik itu dengan berbagai kalimat dan tujuan yang berbeda. Yang pertama, Allah menyebutkan kata baik dengan kata khair. Yang pertama thayyib. Thayyib itu baik yang artinya secara zahir atau secara nampak, secara kasat mata. Kemudian yang kedua kata khair. Al-khair itu kebaikan yang meningkat di atasnya, yaitu jasmani dan rohani atau secara zahir dan batin. Nah, kemudian yang ketiga itu albir. Bir itu kebaikan yang kebaikannya itu bermanfaat dirasakan oleh orang lain. Maka tiga hal ini ternyata orang-orang yang tidak beriman pun melakukan kebaikan-kebaikan itu. Artinya kita yang beriman harus berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Maka kebaikan berikutnya adalah ma'ruf. Kata ma'ruf, maka kita senantiasa diperintahkan untuk berbuat ma'ruf. Yang kebaikan yang kita lakukan itu karena Allah, maka bernilai pahala dan senantiasa menjadi teladan pada orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, kemudian kebaikan yang berikutnya adalah ihsan. Kata ihsan, Nabi menyebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka kebaikan ini pada titik puncak berbuat ihsan, tingkatan seorang yang berbuat ihsan itu tingkatan yang setelah muslim, mukmin dan ihsan. Maka beruntung bagi orang-orang senantiasa berbuat ihsan. Ada puncak kebaikan yang paripurna, yaitu solih. Kata solih artinya baik, kebaikan yang perfect, yang sempurna, yang artinya meliputi dari tingkatan yang pertama, yaitu thayyib, khair, albir, kemudian ma'ruf dan ihsan, itu dicakup oleh solih. Maka orang tua senantiasa mendoakan anaknya dengan kata-kata soleh. Jadikan anakku anak-anak yang soleh dan solihah. Maka kebaikan yang sempurna yang diharapkan oleh orang tua. Tidak ada orang tua yang berharap anaknya hanya sebatas khair atau thayyib. Maka kalau thayyib nanti seperti Bang Thayyib, 3 kali lebaran 3 kali puasa tidak pulang-pulang.
Demikian apa yang bisa kita sampaikan untuk senantiasa termotivasi berbuat baik dan jangan bosan menjadi orang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.